apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Perempuan Parlemen bersama saya Ratna Absari. Kali ini saya berada di luar gedung DPR RI, tepatnya di Taman Rusa. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh sosok politisi perempuan yang saat ini berkiprah sebagai anggota DPR RI Komisi 5. Kita langsung temui, dia sudah berada di sebelah saya dengan Ibu Sada Restuati. Biasa dipanggil dengan panggilan Ibu Estu. Mbak Estu. Mbak Estu. Mbak Estu. Oke. Apa kabar? Baik, aduh. Alhamdulillah saya punya waktu bersama Mbak Estu. Mbak Estu udah mengagendakan untuk jalan-jalan sama saya. Sekarang saya mau ngobrol. Ngobrol-ngobrol mengenai kiprah perempuan di DPR RI. Mbak, saya mau tanya sama Mbak yang pertama nih. Yang paling pertama yang saya bikin penasaran sama perempuan-perempuan yang bekerja di DPR RI. Kenapa sih Mbak tertarik dengan dunia politik? Ini sudah panggilan jiwa. Karena mungkin karena sudah lingkungan dari kehidupan mulai dari masa kecil sudah dibiasakan untuk bisa mengetahui kehidupan masyarakat desa ya. Kebetulan bapak saya ini selalu mengajak anak-anaknya untuk bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi dari sosok keluarga yang ngerangkul dengan masyarakat sekitar gitu ya? Betul, karena bapak saya petani. Jadi petani yang mempunyai banyak pekerja di sawah ya. Jadi ya sudah terbiasa bergaul dengan mereka. Anak petani? Betul. Anak petani yang mengabdikan diri di DPR RI? Betul. Saya mau bertanya dengan sosok anak petani ini. Ya. Apa yang diperjuangkan sebenarnya di DPR RI itu? Banyak, Mbak. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat, kita tahu bukan hanya sekedar pendidikan saja, bukan sekedar kemiskinan saja, kesehatan, ya, ada kesehatan, lapangan pekerjaan, ya, ini sangat kompleks di masyarakat kita, ya, terutama masyarakat pedesaan. Kalau di masyarakat kota sebagian besar yang kehidupannya kurang beruntung adalah masyarakat imigran, ya, urban ya, masyarakat urban. Akan tetapi kalau di desa kita melihat betul, hanya saja rintihan dari masyarakat desa ini kan sering tidak bisa didengar oleh pemerintah. Karena apa? Karena mereka selalu bekerja, pokoknya hari ini ada yang dimakan, udah cukup. Tidak ada tuntutan yang berlebihan. Tetapi apakah cukup dengan itu? Sehingga anak-anak kita, generasi muda kita, pendidikannya masih minim. Masih banyak yang hanya lulus SD. Masih banyak yang cukup dengan SMP, kemudian tidak bisa mengambil ijazahnya. Cukup banyak yang seperti itu. Mbak, ini PR ini bukan hanya untuk Jawa Timur 8 kan? Oh beda, ini untuk seluruh Indonesia betul, ya? Betul, secara keseluruhan, secara umum seperti itu. Inilah yang harus kami politisi perempuan, menjadi politisi itu kan pilihan ya. Apalagi pilihan. Politisi perempuan. Politisi perempuan, sangat kompleks juga ketika kita sudah mendeklar diri kita sebagai seorang politisi. Baik di mata masyarakat, belum lagi di keluarga kita harus bisa memposisikan sebagai seorang istri, seorang ibu yang tentunya ini tidak boleh lepas walaupun ada di Senayan sebagai wakil rakyat dengan julukan politisi. Ya. Jadi perjuangan dari seorang perempuan, kaum perempuan yang ada di Senayan ini sangatlah berat. Bagaimana kita bisa mengangkat derajat kaum perempuan, bagaimana kita bisa mensejahterakan mereka, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang membuat mereka bisa berkarya. Maaf, pajangan, tapi benar-benar berkarya, benar-benar menyuarakan. Betul, kalau orang Jawa bilang, seringkali dikatakan, wong wedok ini mung sekedar swarga nunut, neraka katut. Nah, ini yang nggak benar. Sekarang kita buktikan bahwa kaum perempuan itu bukan sekedar swarga nunut, neraka katut, kan gitu. Tetapi mereka bisa berkarya. Mereka adalah partner bagi seorang suami untuk bisa memberikan
sesuatu untuk keluarga, bisa mendidik anak, bisa membantu suami di dalam hal perekonomian keluarganya, mensejahterakan keluarganya, tetapi tidak pernah memposisikan dirinya melebihi dari seorang imam dalam keluarga. Perempuan, dia perempuan. Itu pada saat di keluarga. Betul. Pada saat mengabdikan diri harus berjuang. Harus. Tidak hanya sebagai betul. pemanis semata. Betul. Bukan hanya sekedar posisi sebagai pemenuhan kuota perempuan. Itu aku yang nggak setuju. Nggak setuju banget. Gitu. Kenapa nggak setuju, Mbak? Hanya sekedar memenuhi kuota semata itu tidak setuju. Kenapa? Karena seharusnya kualitas dilihat atau bagaimana? Itu kan sama dengan meremehkan kaum perempuan. Perempuan itu mempunyai sesuatu yang lebih. Apabila digali, dioptimalkan, dia lebih dari laki-laki. Berarti kuota harus dipenuhi dengan kualitas yang memang harus mumpuni juga? Iya dong. Jangan asal comot. Karena kalau asal comot, tidak akan bisa memberikan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat, tidak bisa membukakan mata masyarakat bahwa perempuan ini bisa lebih berkualitas dibandingkan dengan yang laki-laki. Ada kiprah nyata dalam pengabdian di DPR RI. Mengenai kiprah, Bu, Ibu selalu mengikuti rapat-rapat di Komisi 5 DPR RI, sementara pengabdiannya sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Timur 8. Nah, bagaimana membagi waktunya, Bu? Antara dapil, kemudian tugas-tugas komisi, kemudian harus kunjungan kerja, kunjungan spesifik itu seperti apa, Bu? Alhamdulillah. Allah itu masih memberikan kuat, memberikan sehat. Saya hampir setiap minggu, minimal 1 kali saya pasti ke daerah pemilihan. 1 minggu sekali ke Jawa Timur? Betul, minimal. Itu demi menyerap aspirasi? Bukan hanya menyerap aspirasi, tetapi juga saya ingin selalu bisa bersama-sama dengan masyarakat. Bahwa masyarakat menganggap saya berada di Jakarta ini bukan hanya sekedar seorang wakil rakyat. Wakil rakyat dalam konotasi mereka. Tetapi saya adalah rakyat ketika bersama-sama dengan mereka. Yang kemudian saya tahu permasalahan mereka, mendengarkan semuanya. Kemudian saya di Jakarta bisa menyuarakan sebagai wakil rakyat. Menyampaikan apa yang mereka curhatkan kepada Ibu? Betul. Apa yang mereka curhatkan sih, Bu, kalau boleh tahu? Banyak sekali, seperti sekarang mewakili petani ya. Di saat musim tanam, petani butuh pupuk, pupuk nggak ada. Kalau toh ada, harganya selangit, sudah di luar dari harga subsidi. Itu dari sisi petani ya? Petani. Ibu-ibu, kemudian ibu-ibu dan anak-anak. Ibu-ibu dan anak-anak. Ibu-ibu kita, kalau tahu di desa ya Allah, masih banyak ibu-ibu yang tiap hari harus ngarit. Ngarit itu cari rumput untuk pakan ternak. Atau ngasak. Ngasak itu mencari sisa-sisa panen di sawah. Untuk beras mereka ya? Untuk makan mereka. Dan bisa dibayangkan mereka sehari hanya dapat 15.000, maksimal mereka dapat 25.000 untuk menghidupi satu keluarga. Ini masih terbantu apabila suaminya masih bisa bekerja. Tapi yang suaminya sakit, belanja sehari bisa mengeluarkan uang 10.000, bagi mereka sudah sangat luar biasa. Sementara anak-anaknya sampai ini saya cerita sesuatu yang real ya, sesuatu yang real. Kebetulan saat ini keluarga ini ada bersama saya. Sampai ketika si anak ini mau makan itu serba takut, katanya takut gatelan karena pernah makan gatelan seperti itu. Setelah saya paksa, coba dimakan. Mungkin kamu ini bukan karena gatel, coba ayo dimakan. Alhamdulillah, ternyata bisa makan apa saja yang ada. Artinya apa? Mereka mensiasati, betul. Mereka mensiasati itu dengan kata-kata bahwa saya kalau makan ini akan alergi. Karena nggak biasa makan makanan bergizi. Betul. Hanya ada nasi dan kerupuk bagi mereka sudah cukup bagus.
Bahkan untuk beli mie instan saja itu betapa sulitnya. Hanya untuk mengeluarkan uang 2.000. Ini kenyataan. Dan juga masih ada hari ini mereka yang belum bisa mengambil ijazah hanya karena tidak ada uang untuk menembus biaya ijazah. Betul. Bahkan sumbangan yang hanya Rp2.000 belum bisa memberikan. Itu gambaran dari Jawa Timur 8 yang Ibu perjuangkan ya Bu ya? Betul, yang saat ini yang ini. Masalah primernya. Kemudian yang masalah terkait dengan Komisi Ibu, infrastruktur, transportasi itu bagaimana? Alhamdulillah, kalau infrastruktur dengan pemerintahan sekarang cukup merata ya, dengan ada dana desa dan lainnya. Ada sinergi baik dari pemerintahan desa, kabupaten maupun dari pusat. Ya, kami bersama-sama bagaimana bisa membangun infrastruktur di pedesaan. Tentunya ini salah satu usaha kita untuk ini bisa. Salah satu langkah ini Bu, karena untuk mensejahterakan kan butuh jalan yang bagus, butuh transportasi yang bagus, butuh infrastruktur sekolah yang bagus. Ya kan, ini berkaitan kan Bu? Sangat berkaitan. Jadi erat sekali kaitannya ketika kita berbicara untuk mensejahterakan rakyat, maka tidak boleh sepotong-sepotong. Betul. Dari seluruh kementerian, lembaga harus bersinergis. Bagaimana untuk bisa mencapai tujuan, satu tujuan besar itu yaitu mensejahterakan rakyat kita. Bicara mengenai kesejahteraan masyarakat Indonesia, tujuan utama Ibu adalah mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya. Namun juga memiliki keluarga yang harmonis juga, karena tanggung jawab sebagai seorang ibu. Benar. Seorang ibu rumah tangga. Kita akan lanjutkan obrolan menarik ini dalam segmen selanjutnya, tetap dalam Perempuan Parlemen bersama Mbak Estu. Oke. Dan tentu saja sama saya, Ratna Apsari. Sadar Restuwati atau Mbak Estu merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019, kelahiran Jombang pada 26 Juli 1970. Mbak Estu merupakan perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 8. Saat ini beliau duduk di Komisi 5 DPR RI yang ruang lingkupnya membidangi infrastruktur dan perhubungan. Mbak Estu sangat peduli terhadap beberapa kasus terkait keselamatan penumpang perempuan di transportasi umum, aktif memantau langsung arus mudik di saat hari raya keagamaan, dan aktif pula tak hanya dalam kegiatan di Komisi 5 DPR RI, namun juga dalam pansus demi memperjuangkan aspirasi rakyat. Maju terus Sadar Restuwati, mengabdi dan jujur untuk melayani rakyat. Kembali lagi dalam Perempuan Parlemen bersama Mbak Estu. Mbak Estu tadi mengenai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak hanya dari sisi ekonomi, sosial, budaya, tapi dari perbaikan infrastruktur dan ujungnya itu kemana sih Mbak kesejahteraan masyarakat Indonesia dan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Estu bersama rekan-rekan? Ya makanya kalau kita bisa bicara ujungnya, ya nanti ujungnya ya. Sekarang kita bicara apa yang sudah dilakukan dulu. Kita melangkahnya. Karena ujungnya sudah jelas. Apa? Ujungnya adalah kesejahteraan rakyat tadi, ya kan? Sekarang yang sudah dilakukan, khususnya saya yang sudah 9 tahun ya ada di parlemen, yang kebetulan juga masih setia di Komisi 5. Loyalitas. Insya Allah. Jadi bisa menggiring kebijakan-kebijakan juga, Tentunya seperti itu. Bukan sekedar mengawasi, tetapi juga sebagaimana sumpah jabatan, ada kewajiban untuk bisa memperjuangkan daerah pemilihan, ya. Dan tentunya juga seluruh masyarakat di Indonesia ini, Nusantara ini ya.
Yang pertama daerah pemilihan, ini menjadi tanggung jawab besar bagaimana supaya kita bisa membawa banyak program untuk bisa membangun daerah pemilihan, ini pasti. Yang kemudian saat ini sudah banyak sekali program yang saya perjuangkan untuk daerah pemilihan, ya. Kalau boleh termasuk salah satunya Lingkar Mojo Agung. Jalan Lingkar Mojo Agung ini untuk bisa memecah kepadatan lalu lintas yang dulu sangat merayap karena ada pasar. Ya, sekarang sudah bisa, mereka sudah bisa jalan tanpa ada kemacetan. Kemudian ada flyover Peterongan. Ini juga karena ada lintasan sebidang. Ya, dan ini jalur jalan nasional. Sehingga menimbulkan kepadatan yang luar biasa. Nah, ini saya perjuangkan jalan untuk lintas bisa. Ya, berarti lintas Jawa Timur ya Bu ya? Iya. Jalan untuk jalan utama menuju Jawa Tengah, ya, untuk yang jalur tengah. Ini alhamdulillah sudah flyover Peterongan sudah berhasil juga, sudah dinikmati juga. Kemudian dalam 1 tahun saya tidak kurang dari 1.000-1.500 unit rumah tidak layak huni, ya, bahkan pernah sampai 2.000 unit rumah untuk warga masyarakat yang kurang beruntung, ya, rumahnya dipugar, ya, dibenahi sehingga menjadi rumah yang layak huni. Ini cukup besar anggarannya, satu rumah alokasinya 15 juta loh, ya. Satu rumah 15 juta. Jadi cukup besar. Bisa dibayangkan kalau 2.000 saja sudah 30 miliar buat mereka. Ya, nah ini tiap tahun seperti itu. Ya. Kemudian rumah susun untuk pondok pesantren, untuk mahasiswa. Ini juga sudah kami perjuangkan. Kemudian dulu ada satu kawasan daerah yang dulu memang selalu langganan banjir. Sampai berhari-hari mereka harus berada pada situasi dan kondisi terendam, ya, tidak bisa kemana-mana. Alhamdulillah sekarang setelah ada pembangunan pengendali banjir, alhamdulillah sekarang sudah lancar, tidak lagi terendam berhari-hari, alhamdulillah. Jadi begitu juga ada satu desa di sana, ya, desa yang memang benar-benar terisolir, di mana anak-anak namanya Desa Pojok Klitik, akan tetapi ini ada satu perkampungan, dusun, ya, lagi, dusun lagi, betul, di mana anak-anak sekolah ke sana itu harus menyeberang 4 sungai, jalan kaki karena tidak bisa ditempuh dengan kendaraan. Itu tidak semua media mengetahui, tidak seluruh masyarakat mengetahui hal Betul. ini ya? Dan saya sudah berjalan ke sana mengajak teman-teman media juga. Untuk melihat ini loh, merasakan juga jalan kaki dari Desa Pojok Klitik menuju dusun tersebut. Itu 1,5 jam. Jalan kaki menyeberangi 4 sungai. Alhamdulillah ini juga sedang kami perjuangkan untuk bisa mendapatkan jembatan gantung sehingga anak-anak kita tidak perlu lagi menyeberang. Jadi mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat ya, tidak hanya petani, tidak hanya nelayan, tidak hanya ibu rumah tangga, bahkan teman-teman jurnalis juga nih Bu. Iya dong, ini kan harus menjadi satu. Ada sinergi baik ya? Iya, harus dibangun sinergitas antar seluruh elemen karena masyarakat. Salah satu tiang demokrasi pun juga sisi media yang kuat, yang bersinergi juga dengan DPR, juga dengan pemerintah. Iya. Memberitakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Betul. Dan juga ini juga mungkin teman-teman dari media masih ingat dulu pernah zaman masih Pak Dahlan Iskan ya, sempat dijanjikan akan ada perumahan yang bisa dijangkau oleh teman-teman pekerja media, kan seperti itu. Nah, sekarang kita wujudkan pada pemerintahan Jokowi bahwa teman-teman media bisa mengakses, mendapatkan perumahan. Wah, terima kasih Mbak yang terjangkau. Jadi buat perjuangannya, teman-teman. sinerginya tuh terus ya. Betul. Mbak Estu, dalam perjuangan yang dilakukan terus-menerus ini, sudah dilakukan
tapera sudah dilakukan, kemudian membangun jalan, kemudian memperjuangkan membangun jembatan di sebuah dusun yang terpencil. Ini perjuangan yang tidak hanya membutuhkan energi tapi juga membutuhkan waktu. Di satu sisi Mbak Estu adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Itu bagaimana membagi waktunya dengan keluarga? Ya, kalau keluarga itu kan yang dibutuhkan kualitas, bukan kuantitas pertemuan. Ya, kualitas, alhamdulillah saya tiap hari bisa bangun jam 3 pagi, mempersiapkan sarapan untuk anak-anak. Tiap hari saya masih masak nih. Wakil rakyat tetap masak? Yes. Coba saya tes dulu tangannya. Oh iya, kasar ini biasa ngulek. Biasa ngulek. Salaman sama petani pun juga nggak gengsi? Iya. Jadi tiap hari bangun jam 3 pagi, mempersiapkan sarapan untuk anak-anak, memasak sendiri saya untuk mereka. Yang simpel-simpel, yang penting butuh sarapan, kenyang, anak-anak ya sekolah. kadang-kala ya sekali waktu dibikinkan rendang lah masih bisa gitu. Rawon masih oke gitu. Rawon Jawa Timur, iya dong. Jadi masak itu satu kewajiban buat saya. Secapek apapun saya pulang, saya harus melihat anak-anak dulu walaupun mereka sudah tidur. Ini kewajiban seorang ibu. Karena sentuhan ini teramat penting buat anak-anak. Karena sejatinya bukan hanya perhatiannya, bukan hanya membayar sekolahnya, bukan hanya masakannya, tetapi segala sesuatu itu yang dibungkus dengan cinta kasih seorang ibu ya. Betul. Jadi semua kita lakukan dengan penuh ikhlas dan penuh cinta untuk anak-anak dan suami. Gimana sih cara colong-colongan waktunya itu loh Bu? Kan tadi jam 3 pagi masak, kemudian kalau Sabtu Minggu dipakai untuk ke Jawa Timur? Ya nggak apa-apa. Pakai pansus? Jadi kadang-kala anak-anak kalau pengen pulang ke Jawa Timur, ayo pulang gitu. Bahkan kadang-kala juga bawa mobil bareng-bareng kita pulang ke Jawa Timur. Seperti kemarin juga bawa mobil. Karena ibu putra daerah. Ibu putra daerah. Betul. Pulang kampung ke sana membawa anak-anak. Iya. Anak-anak gengsi nggak sih Bu? Ketemu petani, ketemu ibu, menemani ibu kunjungan dapil. Tidak ada. Tidak boleh ada gengsi. Karena pada prinsipnya manusia itu sama kedudukannya. Gimana cara mendidik ada yang anak-anak membedakan. untuk tidak berjarak dengan masyarakat umum, dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang berbeda dengan mereka? Gimana cara membuatnya? Sejak kecil saya tidak membiasakan anak-anak untuk bermain hanya di rumah saja. Tetapi saya selalu memberikan kesempatan buat mereka untuk bisa bersosialisasi dengan tetangga, teman-teman di sekolahnya, mengundang teman-temannya ke rumah. Seperti itu. Jadi anak saya mulai sekolah TK itu ada di desa. Bahkan yang 2 TK, SD, SMP ada di desa. Negeri? Ya. Ada sekolah negeri di desa. Ya. Ini bukan karena saya tidak mau menyekolahkan mereka di kota. Tetapi sosialisasi dengan masyarakat, mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat yang sesungguhnya, ini jauh lebih penting. Belajar sosialisasi, belajar toleransi, tepo seliro kalau orang Jawa. Betul. Bahkan Mbak Rana, anakku nomor 1 dulu aku biarkan untuk jualan es lilin, itu es dibungkus, dia bikin sendiri dibawa ke sekolah. Serius Bu? Serius. Padahal ibu ngasih uang jajan berlebih aja sebenarnya bisa. Ibu kenapa melakukan itu? Ya ini sebenarnya satu pendidikan juga buat anak-anak. Supaya mereka tidak menganggap bahwa mendapatkan uang itu sangatlah mudah. Dengan begitu dia bisa menghargai uang, menggunakannya dengan cerdas. Jadi saat ini pun anak saya yang pertama sudah hampir selesai kuliah, nomor 2 SMA, baru lulus. Dua-duanya saya biarkan untuk membuat usaha. Ya, jualan pakaian, mereka desain sendiri, dijual secara online. Saya biarkan. Supaya ya itu tadi, untuk mendidik mereka bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu butuh satu perjuangan. Untuk mendapatkan sesuatu butuh perjuangan. Iya. Anak nomor 3?
Anak nomor 3 alhamdulillah baru kelas 4 SD. Oh, masih kecil, buat teman ibunya, buat lucu-lucu. Pertanyaan terakhir dari saya, sebenarnya bukan pertanyaan sih Bu. Saya membutuhkan pernyataan dari Mbak Estu, satu pesan untuk perempuan Indonesia. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, sebagai seorang profesional di bidangnya, atau sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai remaja putri yang masih harus meneruskan kuliahnya, apapun itu, pesan untuk perempuan Indonesia dari Sada Restuwati. Oke. Untuk kaum perempuan Indonesia, jangan pernah merasa dirinya adalah seorang perempuan yang lemah, akan tetapi tunjukkan bahwa perempuan itu bisa lebih hebat daripada kaum laki-laki. Akan tetapi juga perlu diingat bahwa ketika di rumah, perempuan adalah tetap sebagai ibu rumah tangga, di mana mempunyai kewajiban untuk melayani suami dan anak-anak, mencintai suami dan anak-anak, menyayangi mereka semuanya. Dan tentunya satu yang terpenting adalah tunjukkan bahwa kaum perempuan, kaum ibu adalah kaca benggala buat anak-anak kita. Bahwa kita inilah sebenarnya nanti yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Semua tabiat, perilaku kita itu yang menjadi kaca benggala buat anak-anak kita. Jadi Bu, sosok perempuan adalah sosok yang harus kuat. Tidak hanya kuat bagi anak-anak, dalam rumah tangga juga untuk bangsa dan negara. Siap. Sebagai kaca benggala, sebagai cerminan. Iya, sebagai kaca benggala buat anak-anak kita. Keluarga, bangsa, dan negara. Semuanya menjadi satu. Perempuan harus kuat. Karena hebatnya generasi muda kita itu tergantung dari ibu-ibu yang melahirkan anak-anak. Generasi muda yang hebat tergantung dari seorang perempuan, seorang ibu yang hebat juga. Demikian Perempuan Parlemen bersama Mbak Estu, Ibu Sada Restuwati, Komisi 5 DPR RI, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, daerah pemilihan Jawa Timur 8, Mojokerto, Kabupaten Kota, Jombang, Nganjuk, dan Madiun Kabupaten Kota. Sampai jumpa dalam Perempuan Parlemen selanjutnya. Salam.